Oke, kita mulai dari menurunkan fungsi logaritma natural ya. Jadi yang perlu diingat bahwa turunan dari ln X adalah X ya. Sedangkan kalau misal U itu adalah fungsi dalam X, maka turunan rantai dari ln U itu tidak lain adalah seper U kali U aksen ya. Nah, yang C ini kita punya fx sama dengan ln akar satu min X kuadrat ya. Ini kita bisa langsung menggunakan turunan rantai. Jadi U-nya adalah akar dari satu min X kuadrat. Oh, berarti nanti kan DU-nya, DU per DX atau U aksennya setengah kali satu min X. Ini kan U-nya itu kan satu dikurangi X kuadrat dipangkatkan setengah ya. Tunanya apa? Setengah kali satu min X pangkat min setengah dikalikan negatif 2X. Oh, berarti nanti X satu min X kuadrat pangkat min setengah ya. Maka F aksen X-nya menjadi seper U kali U aksen. Yaitu satu per akar satu min X kuadrat dikalikan dengan X dibagi akar satu min X kuadrat ya. Oh, berarti hasilnya tidak lain adalah X per sat, satu min X kuadrat. Atau mungkin kalian bisa manfaatkan sifat logaritma. Jadi kita coba rubah dulu fx-nya sama dengan ln satu min X kuadrat dipangkatkan setengah ya. Nah, pangkatnya maju ke depan jadi setengah ln satu dikurangi X kuadrat. Kita turunkan berarti f aksen X sama dengan satu per 2 kali seper U. Oh, ini ada minusnya ya. Seper U kali U aksen kali minus 2X. Oh, berarti ketemunya min X dibagi satu min X kuadrat. Jadi akan lebih mudah kalau kita bisa manfaatkan sifat logaritmanya ya. Untuk yang A, B, D, dan E, nah itu eh, kita tidak bisa manfaatkan sifat logaritmanya karena dia bentuknya penjumlahan. Yang bisa kita manfaatkan sifat logaritma, ln X kali Y, itu bisa dipecah jadi ln X ditambah dengan ln Y. Pembagian juga bisa dipecah ya. Jadi ln X dikurangi dengan ln Y. Kemudian yang X dipangkatkan per kali ln X ya. Nah, kemudian integral. Ingat bahwa integral dari super X, integral dari super X dx adalah ln mutlak X tambah C ya. Ln mutlak X tambah C. Oke, kita coba yang C.
Integral dari T dibagi dengan T kuadrat tambah 4 dt. Sama dengan apa ini? Nah, kita lakukan metode substitusi ya. Kita menggunakan metode substitusi. Misalkan U-nya adalah apa kira-kira? U-nya adalah B kuadrat plus 4. ya, U-nya adalah T kuadrat plus 4. Maka DU-nya adalah 2T DT. DU per 2 sama dengan T dt. Nah, kita gantikan tuh T dt dengan DU per 2 ya. Jadi ini menjadi integral 1/U DU per 2 sama dengan setengah kali integral 1/U DU. Integral dari 1/U DU ln mutlak U ya. Ln mutlak U plus T. Sama dengan berapa nih? Ln T kuadrat tambah 4 plus C. Mutlaknya tidak saya tulis, saya rubah ke kurung biasa karena sudah pasti bahwa T kuadrat tambah 4 itu lebih besar dari nol ya. Jadi mutlaknya tetap ya. Ingat bahwa mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan nol. Tapi kalau hasilnya ternyata sudah pasti negatif, ya berarti nanti bisa dirubah jadi min U ya. Tapi kalau belum pasti nilai positif negatifnya biarkan dalam bentuk mutlak. Oke. Nah, kemudian yang D, integral 1 sampai E ln X dibagi X dx. Nah, ini kira-kira kita eh, hitungnya menggunakan yang jelas pakai metode substitusi ya. Menggunakan metode substitusi, U-nya kira-kira apa ini? Ln X. Ya, U-nya adalah ln X ya. Jadi nanti dia bentuknya menjadi eh, integral U. Misal U-nya adalah ln X. Oh, berarti DU adalah 1/X kali dx ya. Kemudian kalau X-nya sama dengan E, maka U-nya sama dengan ln E. Ln E berapa? 1. Sedangkan kalau X-nya sama dengan 1, maka U-nya adalah ln 1. Ln 1 berapa? 0 ya. Ln 1, 0. Oke, maka eh, kita rubah ini menjadi integral. X-nya 1 jadi 0 ya. E-nya berubah jadi 1. Ln X-nya jadi U. Dx per X-nya du. Berarti ini U kuadrat per 2 dihitung di 1 dikurangi dihitung di 0 ya. Nah, berarti kita dapatkan 1/2 kurangi 0. Oh, ketemunya setengah. Ketemunya setengah ya. Oke, kemudian turunan logaritmik. Jadi kalau kita ketemu fungsi yang melibatkan perkalian, pembagian, pangkat, kita akan lebih lebih mudah menghitung integralnya menggunakan
turunan logaritmik. Jadi pertama kita lonkan kedua ruas. Jadi ini ln Y sama dengan ln X tambah 1 pangkat 4/3 dikalikan dengan 3x² tambah 1 dikuadratkan dibagi dengan x-1 pangkat 1/2 ya. Akarnya saya rubah sekalian. Nah, melibatkan perkalian dan pembagian, maka ini menjadi ln X tambah 1 pangkat 4/3 ditambah ln 3x² tambah 1 dipangkat 2 dikurangi dengan ln x-1 pangkat 1/2. Nah, kemudian kita keluarkan pangkatnya. Jadi 4/3 ln X tambah 1 ditambah 2 ln 3x² tambah 1 dikurangi setengah ln X dikurangi 1. Nah, ini ln Y ya. Nah, kemudian kita turunkan kedua ruas terhadap X. Ln Y diturunkan jadinya 1/Y dy dx. Sama dengan 4/3 kali, gunakan yang ini tadi. 1/U kali U aksen ya. Turunan dari ln U. Oh, berarti nanti 1/U kali U aksen. Tambah 1/U kali U aksen. Turunan dari 3x² tambah 1, 6x. Dikurangi 1/U kali U aksen ya. Nah, berarti kita dapatkan dy dx tidak lain adalah y dikalikan 4/3 x tambah 1 ditambah 12x per 3x² tambah 1 dikurangi 1/2 kali x min 1. Nah, berarti kita dapatkan dy dx. Jangan lupa kembalikan y-nya. X tambah 1 pangkat 4/3 kali 3x² tambah 1 dipangkat K2 dibagi dengan akar dari X kurangi 1. Dikalikan dengan 4 dibagi 3 kali X plus 1 tambah 12x kali 3x² plus 1 dikurangi 1/2 kali X min 1. Itu ya. Jadi kalau ketemu fungsi yang melibatkan perkalian dan pembagian beberapa fungsi, kemudian ada bentuk pangkat fungsi, ada bentuk akar fungsi, kita akan lebih lebih nyaman, lebih mudah kalau kita gunakan turunan logaritmik. Dimanfaatkan dulu sifat logaritma, kemudian kita turunkan secara implisit terhadap X ya. Nah, kemudian inverse, tentukan inverse dari fungsi berikut. Kita tahu bahwa kalau persamaan kuadrat secara umum dia tidak punya inverse ya, tidak punya inverse. Tapi kalau kita batasi intervalnya, barangkali ada inverse-nya ya. Oke, coba kita kerjakan yang C. Y sama dengan 2x² tambah 4x tambah 3. Oke, tiganya saya pindah berarti Y plus min 3 ya. Sama dengan 2x² tambah 4x. Bagi 2 berarti Y min 3/2 sama dengan x² tambah 4x. Maka dengan
menjumlahkan kedua ruas. Kita mau lengkapi kuadrat sempurna ya. Ditambah dengan dua kuadrat. Berarti 4. Berarti kanan juga ditambah. Maaf Pak, seharusnya 2x bukan sih Pak? Karena dibagi dua. Oh ya, 2x. Bener. Bener-bener. Kita bagi dua ya. Ya, 2x. Oh, berarti ini ditambah satu ya. Oke, berarti kita dapatkan x tambah satu dikuadratkan. Samakan penyebutnya berarti x min 3 tambah 2 per 2. Oh, berarti kita dapatkan x plus satu sama dengan plus minus akar berapa tuh? Y min satu ya, per 2. Nah, maka x-nya sama dengan min satu plus minus akar Y min satu per 2. Nah, yang diminta X-nya ini agar X itu berada pada interval minta hingga sampai min satu, maka kita dapatkan X-nya adalah min satu dikurangi ya, akar Y min satu per 2. Oh, berarti nanti H inverse X adalah min satu dikurangi akar X min satu per 2. Itu ya. Jadi secara eh, parabola persamaan kuadrat itu dia tidak punya inverse ya. Pasti ada suatu titik di mana nanti X-nya itu Y-nya itu punya dua pasang X. Ada plus minusnya itu. Kalau dia bentuknya parabola ya. Tetapi kalau kita batasi intervalnya, bisa jadi dia punya inverse ya. Kasusnya yang C ini. Kita batasi dari min 1 sampai min hingga sampai min satu. Nah, ini kalau kita sketsa sumbu simetrinya, di Y sama dengan 2X tambah 4X, 2X kuadrat tambah 4X plus 3. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Oh, berarti min 4 per 2 kali 2. Min satu ya. Ini kalau dimasukkan min satu berarti 2 ya satu. Nah, ini sumbu simetrinya ya. X sama dengan min satu. Artinya kalau kita ambil yang sebelah kirinya satu, sebelah kirinya min satu, dia monoton turun ya, punya inverse. Begitu juga kalau kita ambil X-nya yang satu sampai tak hingga, dia monoton naik. Nah, itu pasti punya inverse juga. Oke, kemudian tunjukkan bahwa fungsi-fungsi berikut memiliki inverse pada daerah asal alaminya dan tentukan F inverse aksen A di titik A yang diberikan. Kita coba yang C ya. F X sama dengan integral 1 sampai X dari fungsinya 2 per akar T kuadrat tambah 1 dt. Kalau kita turunkan,
f aksen x sama dengan d dx dari integral 1 sampai x 2 per akar t kuadrat tambah 1d dt. Berdasarkan TDK 1, kita dapatkan tinggal mengganti t-nya menjadi x. Berarti 2 per akar 2 kuadrat tambah 1. Oh, t kuadrat tambah 1 ya. Nah, ini pasti positif ya. Selalu akan lebih besar dari nol. Karena f aksen x ini lebih besar dari nol, untuk setiap, ini t-nya diganti x ya. Untuk setiap x bilanil, maka f monoton naik pada daerah asalnya. Daerah asalnya kan bilanil ya. Sehingga f mempunyai inverse. Mempunyai inverse ya. Untuk mencari fungsi inverse-nya tidak bisa ya. Kita nggak bisa tuh cari inverse-nya. Tapi kita bisa definisikannya. Karena dia punya daerah apa? Punya inverse ya, namakan aja inverse-nya apa. Tapi rumusnya mungkin tidak bisa langsung ditulis dalam bentuk secara eksplisit ya, secara eksplisit. Nah, kemudian yang kita cari adalah F inverse aksen A ya. Di F inverse 0 kita cari dulu. Nah, misalkan ini sama dengan A. Artinya apa? Artinya adalah FA sama dengan 0. FA-nya apa? FA-nya adalah integral 1 sampai A. 2 per akar T kuadrat tambah 1 dt. Ini sama dengan 0. 2 per T kuadrat tambah 1 itu kan nilainya selalu positif tuh. Artinya luasan integral ini itu kalau A-nya lebih besar dari 1 positif, kurang dari 1 negatif, obak, maka dia biar jadi 0, A-nya adalah 1 ya. Karena integral 1 sampai 1 kan 0. Nah, yang sulit adalah menebak A-nya ini. Kita perlu mengenali bentuk-bentuk atau sifat-sifat ya. Baik dari polinom, trigonometri, dan apa namanya? Ini bentuk yang seperti ini. Oke, kita dapatkan A-nya 1. Nah, maka F inverse aksen 0 itu tidak lain adalah seper F aksen F inverse 0. Oh, berarti seper F aksen 1. Yaitu seper 2 per 1 kuadrat tambah 1 ya. 2 per akar 2. Oh, berarti akar 2 per 2.
Oh ya, jadi yang perlu diingat, ini tuh bukan F aksen nol, tapi F aksen satu. Satunya dapatnya dari mana? Dari inverse-nya nol. Dari F inverse nol ya. eh Lanjut. Kemudian eksponen. Turunan dari fungsi eksponen. Yang perlu diingat bahwa turunan dari E dipangkatkan X adalah E dipangkatkan X. Berdasarkan aturan nanti ya. Kalau U-nya itu adalah fungsi, turunan dari E pangkat U adalah E pangkat U kali U aksen ya. Jadi yang A ini dy dx adalah E pangkat U kali U aksen. Ya, ya kalau mau lengkap, kalian misalkan aja dulu, misal U-nya adalah 2x tambah 1. Oh, berarti ini menjadi turunan dari E pangkat U, yaitu D du E pangkat U kali du dx. Sama dengan apa? Tetap E pangkat U diturunkan terhadap U kan tetap ya. Du dx. U aksen. Nah, E dipangkatkan 2x tambah 1 dikalikan 2 ya. Oh, berarti 2 E pangkat 2x tambah 1. Kemudian yang C dy dx. Oh, berarti E pangkat U kali U aksen. Nah, gitu aja sih. Yang D juga sama ya. Dy dx. Oh, berarti E pangkat U kali U aksen. Hmm. Nah, yang E dan F, yang E ini gunakan aturan perkalian ya. Dy dx sama dengan 2x kali E pangkat min x ditambah dengan x kuadrat kali E pangkat min x kali min satu ya. Udah. 2x E pangkat min x dikurangi x kuadrat E pangkat min x. Jadi kita gunakan aturan rantai. Kalau bentuknya E pangkat U diturunkan terhadap X, maka menjadi E pangkat U kali U aksen. Nah, kalau integral, kita gunakan metode substitusi. L E pangkat X ditambah E pangkat min X dx. Oke, kalau penjumlahan kan kita bisa pecah ya menjadi integral E pangkat X dx ditambah dengan integral E pangkat min X dx.
Integral E pangkat X tetap E pangkat X. Sedangkan yang E pangkat min X ini bisa pakai metode substitusi ya. Misal U-nya adalah min X, berarti DU-nya adalah min DX. Oh, berarti ini menjadi min integral E pangkat UD DU dikurangi dengan E pangkat U. Oh, berarti E pangkat X dikurangi E pangkat min X plus C. Sedangkan yang E integral dari E pangkat X dibagi dengan 2E pangkat X tambah 4 dx. Ingat, jangan sampai kalian mengerjakan integral E pangkat X dx dibagi dengan integral 2E pangkat X plus 4 dx. Jangan sampai mengerjakan seperti ini ya. Terus ini nanti E pangkat X, ini jadi 2E pangkat X tambah 4X. Jangan ya. Ingat, pada integral tidak berlaku aturan pembagian. Nah, ini menjadi eh, apa nih? Lakukan substitusi dengan memisalkan U-nya apa? 2E pangkat X tambah 4 ya. Nah, berarti DU-nya apa DU-nya? DU-nya tidak lain adalah 2E pangkat X dx. Oh, berarti DU per 2 adalah E pangkat X dx. E pangkat X dx jadi DU per 2. Berarti integral 1 U kali DU per 2. Di setengah integral dari 1 U DU. Integral dari 1 U apa? Ln mutlak U plus C. Karena 2 kali E pangkat X tambah 4 itu selalu positif, maka ini bisa kita tulis menjadi ln 2E pangkat X tambah 4 plus C. Jadi mutlaknya kita bisa tidak tulis ya, karena U-nya itu 2E pangkat X tambah 4 selalu lebih besar dari nol. Kemudian eksponen umum dan logaritma umum. Yang A F aksen X sama dengan X pangkat 9 berarti 9X pangkat 8 ya. Ditambah dengan 9 pangkat X turunnya apa? 9 pangkat X kali len 9. Ingat sifat turunan dari X dipangkatkan N adalah N kali X pangkat N min 1. Turunan dari A dipangkatkan X adalah A pangkat X kali len A. Yang B, G aksen X itu di A pangkat U kali len A kali U aksen. A-nya 2 ya. Hmm. Ya, ini. Atau kalian bisa tuliskan jadi duanya kali ke depan ya. Jadi 2 X kuadrat plus 2 kali X kali len 2. Kalau yang C, turunan dari logaritma di dx dari log A, log X dengan bilangan pokok A adalah 1/X ln A. Jadi ini H aksen X
log diturunkan ya terhadap X. Oh, berarti nanti 1/X kali ln 3. Udah, gitu aja. Yang di F aksen X, maka akan sama dengan F aksen X sama dengan 1/U. Oke, oke. Biar 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 nyaman ya kita gunakan aturan rantai dulu. F X sama dengan log X kuadrat tambah 1 dengan bilangan pokok 2 ya. Ini kita bisa tuliskan menjadi log U dengan bilangan pokok 2. U-nya adalah X kuadrat tambah 1. Gunakan aturan rantai. F aksen X adalah per U kali len A kali U aksen ya. A-nya 2. Seper U len 2 kali U aksen. Seper X kuadrat tambah 1 kali len 2 dikalikan U aksennya 2X. Itu ya. Yang E kemarin sudah ya. Yang F, nah nanti bisa dicoba sendiri. Oke, itu turunannya. Bagaimana kalau integral ya sama aja. Kita lihat soal yang nomor 17 ya. Oke, ingat bahwa integral dari U dipangkatkan N du, variabelnya U ya ini, tidak lain adalah U dipangkatkan N tambah 1 bagi N tambah 1 ditambah dengan C. Kemudian integral dari 1/U du adalah len mutlak U. N-nya tidak sama dengan 1 yang atas ya, min 1. Kemudian integral dari E pangkat U du ya E pangkat U ya. Tetap integral dari A pangkat U du adalah A dipangkatkan U dibagi dengan len A plus C. Jadi yang nomor A, integral dari X pangkat 3 ditambah dengan 3 pangkat X dx. Penjumlahan berarti kita hitung satu-satu. X pangkat 3, integralnya adalah X pangkat 3, integralnya adalah X pangkat 4 dibagi 4 ya. Sedangkan 3 pangkat X, integralnya 3 pangkat X len dibagi dengan len 3. Gunakan sifat yang nomor 4. Tambah sih. Kemudian yang B, integral dari 5 dipangkatkan 2X tambah 1 dx.
Itu dikurang, Mbak, bukan ditambah. Wah, ya dikurang satu ya, benar, benar. Hmm. Oke, 5 pangkat 2x dikurangi satu. Oh, berarti kita metode substitusi ya. Misalkan U-nya adalah 2x min satu. Berarti DU-nya apa nih? 2 dx. Berarti dx-nya du per 2 ya. Nah, ini menjadi integral 5 pangkat U du per 2. Setengah integral 5 pangkat U du. Hasilnya apa itu? 5 pangkat U dibagi dengan len 5. 5 pangkat 2x min satu dibagi dengan len 5 ya. Plus C. Yang C ya sama, U-nya T kuadrat ya. Nah, mungkin yang D ya, menggunakan metode substitusi. Yang D integral x pangkat min setengah 3 pangkat akar x dx. Integral x pangkat min setengah 3 pangkat akar x dx dengan batasnya adalah 4 sampai 9 ya. Oke, U sama dengan akar X atau X pangkat setengah ya. DU-nya apa? Setengah X pangkat min setengah dx. Oh, berarti 2 DU adalah X pangkat min setengah dx. X pangkat min setengah dx ini jadi 2 DU ya. Kemudian kalau X-nya adalah 4, maka U-nya adalah akar 4 2. Sedangkan kalau X-nya 9, maka U-nya adalah akar 9 3. Dengan demikian, dari sini kita akan dapatkan dia menjadi integral 2 sampai 3 3 pangkat U kali 2 DU. Oh, berarti 2 kali 3 pangkat U per ln 3 ya. Dihitung di 3, eh, dikurangi dihitung di 2. Oh, berarti 2 ln 3 kali 3 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 2. 27 kurangi 9 ya. 18 kali 2. 36. Benar nggak? Hasilnya adalah 36 per ln 3.
Oke, kita lanjut ke ini ya, nomor terakhir, persamaan diferensial. Nah, ini masih bisa kita pisah variabelnya ya. Jadi kita punya soal dy dt sama dengan 4y. Dy dt sama dengan 4y. Oh, berarti nanti eh seper y dy sama dengan 4 dt ya. 4 dt. Nah, integralkan kedua ruas, berarti integral seper y dy sama dengan 4x tambah c. Oh, berarti nanti len mutlak y sama dengan len mutlak y sama dengan eh 4. Oh, ini kok sudah sih? Ya, sama dengan 4x tambah c ya. Ini tadi sudah saya integralkan. Oh, variabelnya t. Len mutlak y sama dengan 4t plus c. Tuh, maka kita dapatkan mutlak y sama dengan p dipangkatkan 4t plus c ya. Ketika t-nya 0, ketika t-nya 0, y-nya 6 nih. Di 6 sama dengan dipangkatkan c ya, konstanta. Oh, berarti nanti mutlak y sama dengan pangkat 4t kali pangkat c. Oh, berarti mutlak y sama dengan 6 pangkat 4t. Kalau kita batasi y-nya positif, maka kita dapatkan y sama dengan 6 pangkat 4t ya. Tapi kalau kita pilih yang y-nya kurang dari 0, maka y-nya adalah min 6 pangkat 4t. Itu ya. Jadi kita bisa menghitung sama diferensial di mana nanti kalau dengan pemisah ternyata ada bentuk seper y-nya. Kita bisa integralkan ya. Sebelumnya kan kita belum punya integral per y dy. Nah, sekarang kita sudah punya tuh integral dari seper y dy, yaitu fungsi logaritma natural. Ln mutlak y. Oke, begitu. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Ada Aman yang Pak, aman bertanyakan? Pak, aman Pak. Aman ya? Baik. Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan untuk tutorial di pagi ini. Eh, saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.